Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memperhatikan keadaan kita dengan mengingat 3 hal yang penting. Dalam kitab Nabi Hagai pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat 5 tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel di zaman Nabi Hagai ditegur oleh Tuhan, sebab mereka membiarkan bait Tuhan dalam keadaan reruntuhan. Mereka sibuk dengan berbagai urusan jasmani dan melupakan perkara yang utama dalam hidup mereka, yaitu perkara yang rohani, untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hidup kita saat ini, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengutamakan Tuhan. Sebab seringkali kita lupa pada Tuhan dan sibuk dengan berbagai aktivitas kita, pekerjaan, usaha, bisnis, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita cek diri kita. Perhatikan keadaan kita secara pribadi dengan mengingat 3 hal berikut ini. Yang pertama, saudara, apakah kita masih menempatkan Tuhan dalam posisi yang utama, sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita? Ataukah kita selama ini telah mengesampingkan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan? Kita sibuk dengan berbagai urusan-urusan kita sendiri, tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk memiliki waktu yang erat dengan Tuhan. Kita melupakan waktu untuk beribadah. Yang kedua, saudara, apakah kita telah melupakan kuasa dan kedaulatan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan yang mengatur dan mengontrol semuanya. Ia yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia yang berdaulat atas kehidupan kita. Ia berdaulat atas kehidupan saudara. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir dengan apapun juga. Di sisi lain, janganlah kita mengira bahwa diri kita mampu untuk menguasai dan mengatur seluruh kehidupan kita tanpa keterlibatan Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, apakah kita selama ini mencari-cari kebahagiaan dengan cara kita sendiri? Ingatlah bahwa kebahagiaan yang sejati hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Tuhanlah sumber sukacita, dan Tuhanlah yang memberikan kepada kita kepuasan hati yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah keadaan kita. Ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Ialah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia yang mengatur dan berkuasa atas dunia ini. Ia yang mengatur dan berkuasa atas kehidupan setiap kita.
Dan yang ketiga, saudara, ingatlah bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tertulis demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kehidupan rohani kita menjadi reruntuhan. Jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Mari utamakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, bait Tuhan, tubuh kita senantiasa dapat menjadi bangunan yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Berkat dan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan akan Ia limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.